Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Agustus dengan Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Agustus dengan tema Pendidikan yang bertumbuh untuk masa depan gemilang. Anda akan disertai oleh Henry Murhadianto, pilih dengan bijak, jurusan sesuai minat dan bakat. Rima Rumata, 7 tahun pertama yang ajaib. Rian Aprianto, 3 jam jago public speaking. Yuleha Mujiati, mendidik dengan hati. Jangan lewatkan parade kami Speak to Share and Spread Kindness. Jadikan masa depan gemilang dengan pendidikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Waduh, senang sekali nih. Sekarang kita sudah ada 26 orang ya yang masuk di room Zoom ini. Yuk, kakak-kakak semua, sebelum kita mulai, boleh dong ya, Bunta lihat wajah-wajah yang tampan dan cantiknya dulu nih. Yuk, kalau perlu nih Bunta ini ya, Bunta panggilin satu-satu. Waduh ya, ada Kak Diah Chairul. Kak Diah, yuk buka yuk, camnya yuk. Bun Rani, waduh. Kak Vivi. Kemudian ini ada Izin Mas off cam, Dai. Bunda. Ya. Lagi ngerawat orang Gimana? sakit, izin off cam ya. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Terima kasih ya Kak sudah hadir. Kak Milda Nurdiana, Kak Darmadi Trisaputro, Kak Zahara Lutfiani, Kak Adifa, Kak Nurul. Waduh, ini jauh nih dari Banjarbaru ya. Kak Neng, waduh, lucu ini kayak Sunda nih ya. Kak Neng, yuk dibuka yuk Kak. Ada Kak Dena. Aduh, ini banyak ya ini ya. Kak Tika, Tika Fajar, Ibu Dewi Rija, Kak Haryu, Kak Winda, Kak Jul. Yuk, boleh dong dibuka dulu yuk. Ah, ini sudah ada Kak Sonia. Ya, Bunta izin ya manggilnya Kak semua ya, supaya kita makin akrab, supaya kita juga makin dekat ya satu sama lainnya. Yuk, ada lagi yang mau buka cam? Ada lagi yang buka cam? Kak Ulfa. Nih Kak Farida. Alhamdulillah makin bertambah ya, sekarang sudah 34. Nah, Kak Ulfa sudah muncul, Kak Ulfa. Wah, Bunta mau ini tanya-tanya dulu ya yang sudah buka kamera ya. Ada Kak Ina. Kak Ina dari mana Kak Ina? Belum ini ya, belum dibuka nih mic-nya. Ya, Kak Ina dari mana Kak? Dari Bandung, Kak Bunda. Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ngikutin parade ini dari mana Kak? Sejak kapan? Dari sejak 1 minggu yang lalu. Sejak 1 minggu yang lalu berarti sejak Pak Henry ya? Oh iya. Oke. Iya betul Kak. Masih semangat Kak Ina? Semangat. Alhamdulillah. Open cam terus ya Kak ya. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini ada lagi Kak Sonia nih. Kak Sonia tadi sudah langsung buka kamera. Waduh, Kak Sonia dari mana Kak?
mana tuh FC? Aceh. Oh, dari Aceh. Ya ampun. Ini Bunta dengernya nih ya. Waduh, jauh sekali nih dari Aceh, Bunda Sonia ya. Di sana jam berapa, Kak? Sama ya kalau di Aceh ya berarti ya. Sekarang 19.40. 19.40. Oke ya. Bunta tidak berlama-lama ya. Terima kasih Bunda Sonia sudah hadir ya. Bunta tidak berlama-lama ya, karena pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Rima Rumata ini, beliau sedang berada di Papua ya. Jadi kalau kita sekarang jam 19.40 ya, di tempat Kak Rima ini ditambah 2 jam ya. Jadi nanti kita tidak molor, insya Allah jam 21.00 acara parade ini kita tutup ya dengan Kak Rima, tapi bukan berakhir loh ya. Karena parade Speak to Share and Spread Kindness oleh alumni STC. STC itu adalah Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer ini kita selenggarakan sejak Juli 2024 sampai dengan Januari 2025. Ya, jadi nanti akan ada banyak pemateri nih ya dan bertema. Bulan Juli yang lalu kita sudah dengan tema parenting ya, ada pembicaranya ada 4 ya. Dan kemudian di bulan ini temanya pendidikan. Yang dimulai dari Pak Henry kemarin, Pak Henry Murhadianto, kemudian dimulai sekarang Bunda Rima. Nah, nanti besok dan besoknya lagi, nanti ada pembicara lagi yang lain yang juga tidak kalah seru ya. Oke, Kak Rima ini, waduh, udah happy nih mukanya ya, wajahnya udah happy-happy nih. Nah, sebelum kita masuk ke topik ya, sebelum nanti kita menyambut Kak Rima ya, Bunta mau memberikan safety induction terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga ini sama dengan kita belajar di sini ya, maka untuk keamanan kita akan menampilkan sejenak video ini ya. Silahkan. Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Duduklah dengan benar dan nyaman, punggung tegak, tidak terlalu membungkuk, dan goyangkan anggota badan sesekali jika terasa pegal. Hindari terpaan AC dalam waktu lama, dan jika memungkinkan, silakan bergantian tempat duduk dengan peserta lain pada saat ganti sesi. Kondisikan kabel dan kelistrikan dan pastikan jaringan internet Anda lancar. Kondisikan pencahayaan dan sound, jagalah kondisi mata dan juga telinga Anda. Dan segera lari lewat pintu keluar yang ada saat terjadi kondisi bencana atau darurat. Selamat menikmati Speak to Share and Spread Kindness. Ya, mari ya yang ibu-ibu ya. Ada tambahan dari Bunta, silakan ditengok sebentar dapurnya ya. Siapa tahu kompornya masih menyala ya. Karena nanti ini materinya akan sangat mengasyikkan ya, sampai nanti kita itu merasa sayang sekali kalau kita tinggalkan walaupun hanya sejenak. Ya, jadi silahkan kalau mau kamar mandi boleh ya sekarang ya, sebelum acaranya benar-benar dimulai. Nah, dan Bunta juga mau ngajak dulu nih sebenarnya ya, mengajak kita untuk bahagia bersama ya. Caranya sebetulnya sebaiknya teman-teman semua membuka kamera dulu, kakak-kakak ini ya. Karena Bunta mau ngajak seru-seru dulu ya, pemanasan ya, biar nggak sepanen ya. Sepanen apa sih ya, biar nggak kaku. Ya boleh ya, yang bisa open cam silakan open cam. Karena nanti Kak Rima akan memberikan ya 3 ya biasa ya, 3 hadiah ya untuk teman-teman ya yang mengikuti acara ini dan juga bertanya ya untuk Kak Rima ya. Jadi semangatnya yuk, mari kita jaga bersama. Yang pertama ya
Asik, Kak Dia sudah membuka kamera ya, sudah tambah lagi. Ada yang mau menambah lagi kameranya dibuka ya, supaya makin seru. Oke, yang pertama ya. Nanti kalau Bunta bilang ya, beri senyum ya, ketawa 3 kali. Semuanya begini ya tangannya ya. Hahaha. Ha, 3 kali. Oke? Beri senyum ketawa 2 kali. Ha. Beri senyum ketawa sekali. Sekali ketawa tapi tanpa suara. Oke? Bisa? Beri senyum ketawa berulang kali. Hahaha. Oke, siap ya? Supaya nggak sepanen nih ya. Sekarang dibuka dulu, mic-nya dibuka dulu semuanya ya, dibuka dulu semuanya supaya ketawanya itu sampai dan menular ya. Bu Ina, yuk dibuka yuk. Ayo dibuka dulu. Mbak Desi di Lampung, waduh jauh-jauh di Lampung nih ya. Yuk Pak Dedi ini ya, Kak Dedi perempuan apa laki-laki ya, Kak ya. Dibuka yuk Kak, yuk. Oke, siap semua. Kak Dia belum dibuka loh mic-nya. Oke, mantap ya. Semangat ya. Beri senyum ketawa 3 kali. Beri senyum 2 kali. Sekali. Siapa ya? Konsentrasi. Tanpa suara ya kalau satu ya. Beri senyum, ketawa berulang kali. Ulangi ya, sekarang lebih cepat dan Bunta tidak akan berurutan mintanya. Oke? Beri senyum, ketawa 2 kali. Beri senyum, ketawa sekali. Beri senyum, ketawa 3 kali. Beri senyum, ketawa 3 kali. Beri senyum, ketawa 2 kali. Beri senyum, ketawa berulang kali. Beri senyum, ketawa sekali. Beri senyum, ketawa berulang kali. Iya, oke. Udah senyum belum semuanya? Udah merasakan aura kebahagiaan? Bukan senyum lagi, Bunta ngakak ini mah. Udah ketawa ya. Kak Desi, bagi senyumnya dong Kak Desi. Ya, karena kalau kita tersenyum, kita bahagia, insya Allah nanti materi hari ini pasti akan kita serap dengan lebih banyak ya. Nah, mari kita sambut Kak Rima Rumata bersama-sama dengan tepuk tangan. Ya, Teh Rima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Rima ini seorang talent trainer, teman-teman ya, yang memiliki misi, waduh ya, agar lebih banyak orang mengenal dirinya sehingga mampu bertumbuh dan menumbuhkan. Waduh, luar biasa ya. Nah, beliau ini kalau ditanyakan ya, usianya apa Kak? Gitu. Ibu rumah tangga. Luar biasa ya. Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang luar biasa nih ya. Karena dari ibu, seorang ibu, maka bertumbuhlah anak ya, bertumbuhlah masa depan. Gitu. Nah, Kak Rima hari ini mau membahas apa, Kak? Spill-nya dulu, Kak. 7 tahun pertama yang ajaib. 7 tahun pertama yang ajaib. Munta mau cek dulu soundnya ya. Teman-teman semua aman ya soundnya Kak Rima ya? Aman. Aman ya, jelas ya? Aman. Jelas.
Alhamdulillah semua bisa terima ya karena di sini oh dari Bu Heni kurang keras dikit Kak Rima ya. Nah, maklum ya Bu Heni, ini di Pulau Jawa, Kak Rima di Pulau Papua. Ya, mungkin sinyalnya kurang cepat Kak ya. Bisa dikerasin sedikit ya, Bunda Rima ya. Sebelumnya kita tadi sudah berdoa belum? Belum ya? Maaf ya, Bunda lupa ini ya. Nah, sebelum kita melaksanakan ya mendengarkan sesuatu yang berharga ini yang ajaib dari Bunda Rima, yuk mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bunta serahkan pada Kak Rima. Silakan Kak Rima. Terima kasih Bunta, Masya Allah. Hari ini kita sudah, malam ini kita sudah tertawa bersama tadi ya. Terima kasih Bunta sudah membawakan acara dengan begitu ceria malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Saya doakan semoga sehat, bahagia bersama keluarga tercinta di sana. Amin. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yaitu 7 tahun pertama yang ajaib. Nah, di Akademi Trainer ini setiap pekannya teman-teman Bapak Ibu semuanya akan dibagikan materi yang sangat memberikan insight. Nah, bulan Agustus ini karena temanya pendidikan, minggu setiap pekannya teman-teman akan belajar tentang tema-tema baru tentang pendidikan. Kalau pekan kemarin kita sudah bahas tentang oleh Coach Henry ya, Coach Henry sudah membersamai kita di penjurusan sesuai dengan minat bakat. Nah, malam hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya tentang 7 tahun pertama yang ajaib. Namun sebelumnya saya izin share screen nih ya, Bunta. Silakan Bunda. Ya. Izin. Baik, teman-teman semuanya. Nah, 7 tahun pertama yang ajaib. Namun sebelum kita bentar ya, saya baik, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rima Dermalasari Rumata. Saya ibu rumah tangga, anak satu yang sekarang berdomisili di Pakpak, Papua Barat. Ya. Nah, karena tadi bahwa menjadi orang tua itu kita juga butuh ilmu, maka saya mengambil beberapa sertifikasi ini dalam rangka untuk menjadi orang tua sebagai pelatih untuk anak-anak kita. Ya, jadi mari bersama-sama sebagai orang tua kita menyadari hal itu bahwa menjadi orang tua ternyata adalah belajar sepanjang apa teman-teman? Sepanjang waktu ya, insya Allah. Nah, 7 tahun pertama yang ajaib. Pelajaran tanpa berucap kata, hanya bertukar energi dan emosi, tapi mempengaruhi jiwa kita sepanjang masa. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada teman-teman semuanya di sini. Kira-kira apa yang dibutuhkan anak kita di 7 tahun pertama?
Ada teman-teman yang mau jawab silakan atau di kolom chatnya. Baterai cinta. Ada lagi? Bahagia. Ya, ada lagi apa yang dibutuhkan anak kita di 7 tahun pertamanya? Teman. Cinta kasih. Terima kasih, teman. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang mari kita dari 7 tahun pertamanya itu, di 7 tahun pertamanya, anak-anak membutuhkan teman, membutuhkan cinta, membutuhkan baterai tadi yang sudah dikatakan teman-teman semuanya. Sehingga kalau kita perhatikan ya teman-teman semuanya, jangan sampai kita beranggapan bahwa, jangan sampai sebagai orang tua kita beranggapan bahwa pengasuhan terbaik itu hanya bisa diberikan oleh orang tua yang berkelimpahan materi. Jangan sampai. Karena di 7 tahun pertamanya, anak belum membutuhkan banyak materi. Anak belum membutuhkan banyak makanan. Anak belum membutuhkan berbagai macam hal. Tetapi yang dibutuhkan anak adalah sentuhan, kulit ke kulit, hati ke hati dari orang tuanya. Yang anak butuhkan adalah makanan, hati, makanan, jiwa dari orang tuanya. Jadi 7 tahun pertama ini membentuk 7 tahun setelahnya. 7 tahun pertama ini menjadi investasi jangka panjang, hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. 7 tahun pertama yang menjadi rahasia, anak mau mendengarkan orang tuanya di 7 tahun pertama. Baik, sekarang kita lihat realitas yang ada. Kasus perundungan pelajar yang jadi sorotan sepanjang tahun ini. Terus ada lagi realitas yang jadi heboh, Indonesia darurat parenting, bagaimana mengatasinya. Ada lagi makin bablas ya, tingginya angka aborsi akibat pergaulan bebas. Ada lagi Indonesia darurat kesehatan jiwa, darurat penyimpangan seksual remaja. Fenomena anak bunuh diri menjadi ancaman yang sangat serius. Ada lagi realitasnya. Kalau dibaca ini ngeri-ngeri ya. Istri bakar suami. Menantu bunuh mertua. Fakta anak bunuh ibu di Sukabumi. Kontes kecantikan waria yang baru-baru ini. Dari realitas-realitas tadi, maka kalau teman-teman perhatikan, isu-isu pengasuhan, teman-teman akan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mendengar istilah fatherless. Nah, jadi di tahun, kalau kita bagi menjadi 2 periode, sebelum era digital dan setelah era digital nih ya, 2010 ke bawah, itu pakar parenting Indonesia Ibu Eli Risman membuat penelitian dari tahun 2008 sampai 2010 di 33 provinsi. Ternyata Indonesia menduduki peringkat ketiga negara tanpa ayah atau fatherless. Bukan ayahnya meninggal ya, bukan. Ayahnya ada, tapi tidak terlibat langsung dalam pengasuhan. Ayahnya ada, tapi tidak terlibat langsung dalam pengasuhan. Nah, itu tahun 2000 sebelum sampai 2010 nih. Seiring perjalanan waktu ternyata era digital ya, era digital, apa yang terjadi? Motherless. Ibunya ada. Ini secara penelitian belum diteliti secara angka, secara yang disebut dengan
motherless. Ini bukan berbicara tentang ibu yang bekerja di luar, bukan. Kan sekarang ibu bisa bekerja di dalam rumahnya juga, ya kan? Nah, inilah mengapa ternyata ibunya ada di rumah tapi tidak membersamai anaknya. Ibunya sibuk membersihkan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, merapikan rumah, dan anak karena merasa aman nih karena sudah di rumah, terjebak dengan merasa aman karena sudah di rumah, anak dibiarkan bermain sendiri. Anak dibiarkan intinya anak dibiarkan begitu saja gitu tanpa keterlibatan ibu tadi. Sehingga fatherless, motherless. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah parentless. Orang tuanya ada nih, ayah dan ibu, tapi tidak membersamai anak. Padahal yang tadi teman-teman ayah bunda tadi menjawab, di 7 tahun pertama anak membutuhkan apa? Teman, membutuhkan cinta. Dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun, tapi bisa dilakukan oleh siapapun. Apa yang bisa dilakukan? Pelukan lebih sering. Di 7 tahun pertama anak membutuhkan orang tuanya untuk pelukan lebih sering, ujian lebih sering, waktu berkualitas, hadiah. Apakah ini sudah dilakukan oleh orang tua? Sehingga parentless inilah yang menyebabkan anak-anak menjadi fenomena baru yang disebut dengan merasa bosan. Bosan ini dalam artian orang tuanya ada tapi anak tidak diajak komunikasi. Orang tuanya ada tapi orang tua sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi akhirnya anak merasa sendiri, anak merasa marah, merasa ketakutan, takut, stres. Nah, kalau orang tua tidak membersamai anak itu bukan harus 24 jam bersama anak. Tidak begitu. Tetapi kehadiran orang tua kepada anak ini adalah menghadirkan hatinya, menghadirkan hati. Karena tadi bahwa 7 tahun pertama ternyata anak tidak membutuhkan banyak pengetahuan, logika, tetapi pertukaran emosi dan energi orang tuanya. Sehingga kalau orang tua tidak membersamai anak akan merasa bosan sendiri. Kalau orang tua tidak mengenal anaknya, tidak membersamai anak, orang tua tidak bisa membedakan apakah anak saya ini marah karena lapar, marah karena sedih, atau marah karena bosan. Kalau orang tua membersamai anaknya, maka orang tua bisa mengenal sinyal anak saya marah karena apa. Nah, fenomena blast ini ternyata ya, Bapak Ibu semuanya, dampak dari orang tua tidak mengasuh anak terjadi adalah emosional terganggu. Emosional anak terganggu. Yang kedua, perkembangan sosial, interaksinya terganggu. Ketiga, kesehatan mentalnya terganggu. Keempat, pembentukan identitas, perkembangan kognitif. Jadi, masalah yang tadi, data-data di awal tadi, yang kita lihat bersama, itu semuanya masalah apa? Teman-teman, Bapak, Ibu. Masalah emosi, masalah relasi, hubungan sosial, kesehatan mental, pembentukan identitas, tadi ada diresmikan di Tawaria ya, jadi pembentukan identitas, terus perkembangan kognitif akhirnya juga menjadi terganggu. Ini dampak dari
tidak hadirnya orang tua. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Belum ada ya, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah mari kita maknai lagi jadi orang tua. Apalagi kemarin kita sudah dikasih, kalau mau dibilang ini anugerah atau musibah, pandemik ini ternyata pesan bahwa orang tua pulang yuk ke rumah bersama anak-anak. Karena pandemik itu sebenarnya Allah mau memberikan kita pesan bahwa pulang ke rumah gitu bersama anak-anak. Bersama anak-anak tidak membutuhkan waktu kita 24 jam kok. Anak-anak tidak membutuhkan waktu kita sepanjang ayah dan ibu harus berada di rumah, kan tidak. Tetapi hatinya, kehadiran ayah dan ibu membersamai anak-anak. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar 7 tahun pertama anak kita itu benar-benar ajaib? Yang pertama, kehadiran orang tua dan penerima. Teman-teman semuanya, ternyata kehadiran orang tua itu adalah mengajarkan kepada anak untuk anak merasa anak kan tidak membutuhkan banyak materi, tapi dia membutuhkan kelekatan bersama orang tuanya. Kelekatan, melekat. Kehadiran orang tuanya secara fisik ya, secara fisik dan hatinya. Kalau anak sudah mendapatkan kemelekatan dari orang tua, maka 7 tahun setelahnya anak akan belajar melepaskan. Kelekatan ini juga adalah berhubungan dengan ego. Ya kan? Kelekatan itu, kelekatan ini berhubungan dengan penerimaan. Berhubungan dengan kelekatan itu berhubungan dengan emosinya. Kelekatan. Kalau misalnya kehadiran, kalau dia tidak merasa aman akan kehadiran orang tuanya, maka emosinya menjadi terganggu. Emosi inilah yang menyebabkan anak belajar, di emosi ini anak belajar tentang empati. Kalau di awal dia tidak mendapatkan kehadiran orang tuanya, anak akan merasa tidak aman. Karena kalau dia merasa tidak aman, maka dia 7 tahun pertamanya, kalau di 7 tahun pertamanya tidak merasa aman, 7 tahun setelahnya, anak akan merasa, apakah kehadiran saya ini benar-benar diharapkan oleh orang tua saya atau tidak. Sehingga, kalau dia tidak merasa aman, apakah dia memiliki empati? Dia akan belajar menerima kalau dia diterima. Dia akan belajar dicintai kalau dia dicintai. Dia akan belajar memberi kasih sayang kalau dia dikasih kasih sayang. Di 7 tahun pertama. Di 7 tahun pertama, jangan sampai orang tua berpikiran bahwa anak kan belum mengerti apa-apa. Jadi orang tua terjebak dengan memberikan, mudah memberikan anak kita diasuh oleh banyak orang gitu. Kenapa? Karena anak kita belum tahu apa. Padahal sebenarnya anak itu belajar tadi emosi dan energi. Dan itu tersimpan, mempengaruhi 7 tahun setelahnya, bahkan sepanjang usianya hingga dewasa. Nah, yang kedua adalah penerimaan orang tua. Apalagi penerimaan orang tua ini berhubungan dengan ibunya. Misalnya gini, ketika kita menyadari bahwa ibu, penerimaan, menyadari bahwa kita sedang mengandung,
pastikan bahwa kita bahagia menerima kehadiran anak kita. Kenapa? Pada saat kita punya terbesit pikiran, ya hamil, anak akan merasa tertolak. Kenapa? Anak belajar emosi dan energi tadi. Apakah orang tua memberikan lebih banyak ya dominan energi positif kepada anak, ataukah dominan energi negatif yang kita berikan kepada anak kita? Sehingga penerimaan di awal saja dia tidak merasa diterima, maka setelah lahir dia akan tidak belajar, dia akan tidak belajar tentang ego tadi. Kenapa? Keakuan, ego. Kalau dia tidak belajar tentang ego, dia akan tidak punya kontrol diri. Nah, kehadiran dan penerimaan ini berbicara tentang kemelekatan dan ego. Kemelekatan ini apa? Empati. Yang kedua adalah kontrol diri. Kalau kita tidak punya empati dan kontrol diri, maka realitas di awal yang tadi sudah saya bagikan kepada teman-teman, itu kelihatan sekali. Mudah sekali melakukan hal-hal yang kalau kita pikir secara pikiran manusia, betapa mengerikan dan beraninya manusia melakukan hal demikian. Tapi kalau kita urutkan ke akar permasalahannya, akar keberhargaan diri seorang manusia itu adalah ketika dia diterima kehadirannya dan orang tuanya hadir bersama dengan anak-anak. Nah, selanjutnya adalah kehadiran orang tua ini, ternyata kehadiran dan penerimaan orang tua itu ternyata menumbuhkan iman ternyata. Karena saya mengutip ya bahasa dari Ustadz Hari Santoso tentang Allah Yarham, tentang ternyata orang tua adalah representasi Tuhan di muka bumi. Kenapa? Karena anak lahir dari orang tua. Kalau orang tua tidak penting, anak itu tidak harus lahir dari orang tua. Anak bisa lahir dari turun dari langit misalnya, tapi karena orang tua menjadi penting, orang tua ini menjadi representasi dari Tuhan itu sendiri, maka anak dihadirkan ke dunia melalui orang tua. Sehingga ketika orang tuanya hadir dan menerima kehadiran anaknya, maka anak belajar tentang iman tadi. Kenapa? Pada saat dia mau makan, dia merasa aman bahwa orang tuanya akan memberinya makan. Ketika dia sedih, dia kalau dia sedih, dia yakin bahwa orang tuanya akan membersamainya. Nah, masalahnya kalau orang tua tidak hadir, tidak menerima kehadirannya, dan tidak hadir untuk dirinya, maka anak tidak akan belajar tentang Tuhan. Maka setelah dia dewasa, ketika dia mengalami satu cobaan misalnya, terpuruk. Kalau kata kita dari orang luar melihatnya, kenapa tidak sholat? Kalau kita masuk ke posisi anaknya, bagaimana saya mau sholat? Saya itu tidak tahu bahwa ternyata ada zat yang sangat besar di luar kendali kita yang bisa melindungi kita. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan itu dari orang tua. Makanya ketika sedang kecewa, dia tidak tahu nih, mau meminta kepada siapa. Akhirnya memutuskan lebih baik kayak merasa sendiri. Akhirnya suicide diri. Jadi anak akan percaya kepada Tuhannya ketika di 7 tahun pertamanya orang tuanya itu hadir dan menerimanya. Bicara tentang penerimaan ini adalah tentang bagaimana seorang ibu ketika dikatakan bahwa selamat ya ibu sedang mengandung, maka ketika anak itu pertama lahir, ibunya dan ayahnya tuh bahagia menerimanya, bahagia atas kehadirannya. Bagaimana ibunya memeluknya, bagaimana ibunya menciumnya, itu memberikan memberikan kekuatan kepada anak, percaya kepada Tuhannya. Nah, nanti ketika dia dewasa, punya masalah,
dia akan berdoa kepada Zat yang Maha Kuasa tadi karena orang tua sudah mencontohkannya. Masalahnya kalau orang tua menolak kehadirannya, apalagi tidak hadir membersamai di 7 tahun pertamanya, maka anak kehilangan arah. Dia tidak tahu mau meminta kepada siapa. Yang kedua, anak belajar tentang emosi tadi. Kalau orang tua hadir dan orang tua menerima kehadirannya, anak belajar tentang emosi. Emosi ini apa? Emosi ini adalah ternyata ketika anak kita di 7 tahun pertamanya, kalau kita bicara tentang 7 tahun pertama, anak ini lebih banyak menerima emosi negatif dari orang tuanya atau menerima energi atau emosi positif dari orang tuanya. Anak belajar tentang empati dari penerimaan dan kehadirannya bersama orang tuanya. Kalau misalnya sepanjang kehadirannya ibunya tidak mau ya menolak kehadirannya, emosi yang diberikan kepada anaknya, anak merasa tidak berharga. Dan ibu 4-7 tahun didekatkan dengan bapaknya. Ini maksudnya apa? Supaya ibu punya kesempatan untuk berperan di luar. Misalnya kalau ibu mau berperan atau ibu mau menambah pengetahuan. Jadi ada pergantian saling menjaga. Dan ibu 4-7 tahun didekatkan dengan bapaknya. Ini maksudnya apa? Supaya ibu punya kesempatan dan ibu 4-7 tahun didekatkan dengan bapaknya. Ini maksudnya apa? Supaya ibu punya kesempatan untuk berperan di luar. Misalnya kalau ibu mau berperan atau ibu mau menambah pengetahuan. Jadi ada pergantian saling menjaga, saling merawat anak. Jadi tidak melulu ibunya yang menjaganya dan tidak melulu bapaknya yang menjaganya. Jadi satu fase anak membutuhkan kehadiran bapak, ada di satu fase anak membutuhkan kehadiran ibu. Nah, kalau orang tua tidak hadir dan tidak menerima anaknya, maka inilah tadi bahwa terjadi ambiguitas seksualitas terhadap anak-anak kita. Psikomotorik menjadi terganggu. Maksudnya apa? Laki-laki menjadi tidak laki-laki ya, perempuan tidak terlalu dominan misalnya. Sehingga itulah kenapa iman emosi psikomotorik ini di 7 tahun pertamanya, kalau misalnya ibu-ibu di dalam dunia parenting, aduh mau belajar apa ya, parenting banyak sekali, mau menerapkan ilmu yang mana nih, jadi bingung. Ketiga ini saja gitu, menumbuhkan imannya, belajar regulasi emosi, dan menguatkan psikomotoriknya. Laki-laki bertindak sebagai laki-laki dan perempuan bertindak sebagai perempuan. Maksudnya apa? Laki-laki ini yang diasah adalah logikanya, dan perempuan ini ditumbuhkan perasaan, empati. Nah, selanjutnya sampai di situ teman-teman semuanya. Jadi kehadiran penerimaan orang tua itu menumbuhkan iman, emosi, dan psikomotorik. Jadi kalau di awal tadi data-datanya kenapa semuanya emosi terganggu, mari kita kembali kepada rumah. Orang tua, kembalilah ke rumah kita.
Bukan berarti kita dilarang untuk bekerja, atau ibu dilarang bekerja, bapak dilarang bekerja, tidak. Tetapi bagaimana kehadiran kita itu penuh kepada anak. Baik, Bunta, mungkin di situ saja ya. Kita akan berdiskusi. Terima kasih teman-teman semua. Iya, siap. Waduh, Kak Rima, terima kasih ya. Luar biasa sekali ya, materinya padat, singkat, dan jelas ya. Nah, oke. Ini kita mau langsung buka pertanyaan ya, Kak ya. Ya, boleh. Mungkin boleh di share slide share-nya dimatikan sebentar, mungkin. Bentar ya. Mana ya? Supaya kita bisa menyapa ya. Ini untuk Ya. teman-teman ya. Oke, di Sudah stop dulu share-nya, Kak. Yes. Ya, terima kasih. Yuk, mari teman-teman semua, kakak-kakak semua yang punya pertanyaan ya. Hari ini kita akan diskusi dengan sangat buka tuntas gitu ya, Karima ya. Untuk masalah 7 tahun keajaiban ini ya. Tadi Bunta itu ini banget ya, yang terakhir tadi kata-katanya Kak Rima ya, makjleb gitu. Yuk orang tua mari kita kembali pulang ke rumah ya. Bukan berarti kita terus tidak bekerja ya, tapi artinya adalah yuk kita kembalikan lagi kehadiran kita ya untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita ya, supaya 7 tahun yang ajaib tadi itu tidak terlewati. Yuk boleh langsung ya. Ini Kak Rima ada gift ya untuk 3 penanya. Siapa? Ini udah langsung ada nih. Kak Desi ya, langsung kunci. Yuk siapa lagi boleh boleh ada yang mau ketik juga boleh ya di kolom chat ya. Yuk, siapa yang mau langsung? Kalau sudah terlanjur bagaimana Kak? Sudah terganti babysitter. Oke, Kak Darmadi ini ya yang penanya kedua. Oke, kita kunci ya Kak Darmadi. Kemudian, oh ada Bu Heni. Oke, sudah 3 ya kita kunci ya. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya boleh, tapi mohon maaf gift-nya hanya 3 orang ini saja ya. Gitu ya Kak Rima ya. Oke, silahkan langsung aja untuk penanya pertama kita yaitu Kak Desi dari Lampung. Silakan Kak Desi. Terima kasih Bunta. Assalamualaikum Kak Rima, saya Desi dari Lampung. Materinya luar biasa tadi, 7 tahun pertama ya. Memberikan insight yang luar biasa buat saya karena kebetulan saya punya 4 anak, 2 anak masih di usia di bawah 7 tahun ya. Anak ketiga saya usianya 5 tahun, yang keempat usianya 3 tahun. Suaranya jelas nggak Bunta? Aman Kak Desi, aman, lancar, jelas banget di sini. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, tadi itu kan ada tentang ini ya, kemelekatan kehadiran orang tua dan penerimaan orang tua, tentang kemelekatan dan peran orang tua untuk selalu membersamai anak gitu. Jadi saya punya anak yang keempat itu dia MK-nya feeling nih Kak, agak kesulitan saya karena dia ini nggak mau dimomong sama orang lain gitu. Saya kan bekerja ya, waktu dititipin ke tetangga, ke tukang momongnya itu, dia ini pas pertama mau diambil tuh nangis-nangis, sama pas pulang itu nangis-nangis gitu, tantrum terus. Padahal waktu setengah hari atau seharian di rumah yang momong itu biasa aja, main-main biasa, nggak nangis gitu. Karena kan kita apa ada diapa-apain gitu kan, jadi kadang-kadang suka mendadak
sidak gitu ya, ngeliatin, terus suka kontrol juga anaknya lagi ngapain gitu. Dan itu normal aja, biasa aja, main aja gitu. Nah, terus itu 2 bulan kayaknya. Karena memang sebelumnya kan dia nggak dimomongin ya, kemelekatannya itu terlalu melekat gitu menurut saya. Jadi agak terganggu juga, kemana-mana harus selalu bawa anak, nggak bisa ditinggal gitu. Kita kerja jadinya agak terganggu gitu. Nah terus karena sering tantrum, setelahnya saya putuskan untuk nggak dititipin lagi gitu. Dari situ agak lama saya nyembuhinnya, sampai dia nggak tantrum lagi itu mungkin sekitar setengah bulanan gitu, nggak tiba-tiba tantrum. Sekarang sih udah stabil ya emosinya. Saya ngerasa apa dia ngerasa ada penolakan gitu, padahal sih di rumah biasa aja kan. Saya tinggalinnya juga nggak terlalu lama gitu, cuman sekolah atau kalau pas lagi keluar aja gitu. Itu cuman sekarang ini jadi saya agak terganggu di jadwalnya ya, karena diikutin terus gitu kan, harus bawa anak terus gitu. Jadi saya masih agak bingung nih gimana harusnya dengan anak saya ini gitu. Terima kasih Kak Rima. Iya, terima kasih. Ya, langsung aja ya Kak Rima ya. Silahkan langsung dijawab Kak. Nah, jadi kalau pakai clue-nya tadi anak feeling itu sangat membutuhkan cinta. Dan cinta pertamanya memang orang tuanya, apalagi ibunya. Kalau pada akhirnya anak tidak bisa, tidak merasa aman untuk ditinggalkan, kita periksa lagi sebagai orang tua, apakah memang di awal-awal kelahirannya kita banyak meninggalkannya gitu. Jadi memang di 7 tahun pertama anak itu harus benar, bukan di 7 tahun sih, 2 tahun. Di 2 tahun pertama anak itu sangat membutuhkan pemelekatan oleh ibunya. Kalau dia udah melekat, nanti kita bisa dengan mudah meninggalkannya, tetapi dengan dengan bahasa yang jujur. Dan ibu tinggal dulu ya, 2 menit, 1 jam ya, 5 jam ya, 3 jam ya, jadi jelas. Jadi anak tidak merasa tertolak. Karena kalau misalnya di awal anak feeling itu, apalagi sosok idolanya ibunya, dia akan terus nempel. Kalau dia nempel, tapi emosi tadi, energi ibu tadi kan di 7 tahun pertama, energi kan yang berbicara. Di dalam hati kita, aduh nempel terus, ini bagaimana nanti kerjanya. Nah, anak akan menagih itu karena anak tidak melihat bicara kita, tetapi anak merasakan apa yang kita berikan kepadanya gitu. Jadi, yang harus dilakukan Ibu Desi adalah dekat lagi anaknya, bicara dari hati ke hati, agar dia merasa aman bahwa orang yang dicintainya itu tidak akan meninggalkannya. Karena pemelekatan ini harus benar-benar melekat di 7 tahun pertama, agar di 7 tahun setelahnya anak itu sangat percaya kepada orang tuanya. Mau orang tuanya itu akan pergi lama, dia akan percaya bahwa ibunya akan kembali gitu. Jadi kita periksa lagi ini emosi, kan kalau di 7 tahun pertama kita tidak bisa memberikan logika yang banyak atau pelajaran yang banyak, tetapi pelajaran emosi dan energi tadi. Jadi kita perhatikan lagi, emosi saya, energi saya kepada anak saya ini apa ya, sehingga dia tidak mau dilepaskan tadi. Bagaimana Ibu Desi? Oke, terima kasih. Kalau 2 tahun pertama itu sama sekali benar-benar nggak pernah saya tinggal ya kemana-mana dibawa. Karena waktu itu kan masih pandemi juga kan. Jadi saya pikir apa karena terbiasa terlalu melekat jadi nggak bisa dilepas. Dan saya khawatir nanti sampai 4 tahun, 5 tahun mau begitu terus kan bahaya juga gitu. Tapi dari penjelasan Karima tadi udah oke sih. Saya udah dapat jawabannya. Sounding terus ya. Terima kasih Bunda Desi. Ya, alhamdulillah terjawab ya Bunda Desi ya. Masih ada yang mengganjal? Ya Bunda. Cukup. Ya, mungkin tadi juga perlu di bold lagi ya Bun ya, bahwa di 7 tahun pertama itu tadi kalau katanya Kak Rima, banyakin pelukan, banyakin pujian, banyakin waktu berkualitas, sama satu lagi banyakin
hadiah gitu ya Bun ya, kalau nggak salah ya ini Bunda catatannya. Nah, jadi yuk mari kita coba bersama-sama ya ini, bukan cuma Bunda Desi aja nih, Bunda juga harus mencoba nih ya. Oke, terima kasih Bun ya. Sekarang kita eh, ke Kak Darmadi ya. Kak Darmadi mau menyampaikan langsung pertanyaannya. Kak Darmadi, Kak Darmadi Trip Saputro. Apakah hadir di sini, Kak Darmadi? Oke, mungkin Bunda Heni dulu ya, yang sudah siap on cam ini di depan kamera ya. Nanti kita Kak Darmadi. Oh, cukup Kak, sudah terjawab. Itu malah sudah langsung terjawab pun. Terima katanya ya. Oke, langsung ke Bunda Heni kalau begitu ya. Silakan Bunda Heni. Assalamualaikum Bunda Bunta, Assalamualaikum Bunda Rima, dan Assalamualaikum juga untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita sebagai ibu emak-emak nih ya, mungkin sama-sama berbagi ya Bunda, pengalaman-pengalaman yang saya hadapin. Jadi apa yang terjadi dengan Bunda Desi tadi, anak-anak di umur 3-4 tahun itu sudah punya kita ada bisikan-bisikan ya. Yang pengalaman saya begini, jadi kita ajak mereka itu berteman, berbagi tanggung jawab gitu loh. Jadi satu yang saya hadapin pertama itu kewajiban saya adalah yang tidak pernah saya lupakan kasih sayang itulah memandikan anak. Jadi sentuhan memandikan anak itu dia rasakan benar-benar dia rasakan kasih sayang itu. Yang kedua memberikan makan. Dan ketiga apa yang Bu Bunta sampaikan tadi memeluk. Nah, yang terakhir yang misi yang saya sampaikan tadi adalah menyampaikan musyawarah kepada anak-anak tersebut dengan cara Dek, kamu mau beli susu, nanti Bunda kerja dulu mau beli buat susu ya, gitu. Mungkin mereka itu tingkatnya kan di susu ya, bukan bukan dibeli rumah, mobil nggak gitu ya, untuk tingkat anak-anak 2-3 tahun. Boleh ya kalau Bunda tinggal, nanti susu siapa yang beliin? Ya. Jadi di situ dia merasakan, oh iya ya, Bundaku kerja untuk kebutuhan saya. Itu dia rasakan itu. Terus yang kedua, pada saat umurnya sudah meningkat, kita sampaikan lagi, Dedek mau punya rumah enggak? Mau punya ini enggak? Mau punya ini enggak? Tahu enggak? Tahu enggak caranya? Nah, Bunda harus kerja, ayah harus kerja. Jadi Dedek mau nggak bertanggung jawab sama diri sendiri atau makan atau apa, mau nggak gitu loh. Jadi dia tuh di sounding, diajak diskusi gitu loh. Itu yang saya rasakan waktu anak-anak saya masih kecil, Bu Rima dan Bu Bunta, sampai pun besar, saya sampai bisikan terus bahwa kalian harus punya tanggung jawab karena kita harus berbagi tugas. Kalau ibu semua yang dibebankan, kasihan atau bapak. Jadi kalian harus belajar sendiri, makan sendiri. Bunda Heni. Wah, ini nge-freeze ya, sendiri. Bunda ya? Nah, ibu juga tugasnya. Kenapa? Bunda. Oh, di tempat Bunda soalnya nge-freeze, Bun. Oh, nge-freeze ya? Freeze. Hilang ya? Iya, kepotong tadi. Iya, tadi Oh iya, kepotong. tapi yang lain tadi enggak ya? Enggak aman tadi. Aman, iya. Jadi Iya. ini diskusi ini saya sampaikan kepada anak-anak saya didik dari kecil sampai dia dewasa pun karena dia sudah terdidik mandiri. Saya nggak tahu pelajarannya dia sampai di mana begitu kejamnya ibu sama anak ya. Saya bukan nggak tahu kejam atau apa ya. Sampai dia kuliah, dia nggak mau kita tahu pelajarannya apa. Tapi dia nilainya bagus semua gitu loh. Nah, kita bilang, kalian tidak usah berpikir yang lain-lain, tanggung jawab kalian adalah belajar. Tanggung jawab urusan sekolah. Nah, itu jangan dibebanin kepada orang tua. Sampai lemari buku-bukunya pun nggak boleh kita bongkar. Katanya ibu kan nggak boleh tahu. Ya sudah ibu nggak usah bongkar-bongkar barang saya.
Terima kasih Bu Munta dan Bu Rima. Itu aja masukan kita sebagai emak-emak yang sudah pengalaman 7 tahun apa yang disampaikan Bu Rima tadi, mungkin untuk berbagi saja gitu loh. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tadi tips ya dari Bunda Heni nih ya, yang memang sudah luar biasa ini jam terbangnya beliau ya. Monggo Kak Rima, apakah mau ditambahkan lagi tipsnya ya? Ataukah ada yang masih mau disampaikan lagi? Sekarang masih pukul 20.34, jadi kita sebenarnya masih luar biasa panjang ya ruang untuk diskusinya. Monggo ditanggapi boleh ya. Silakan Kak Rima. Jadi saya menanggapi Ibu Heni tadi ya, bahwa di 7 tahun pertama itu memang kita banyakin pelukan, sentuhan, hadiah, jalan-jalan bersama, itu memang harus banyak supaya nanti ketika dia di 7 tahun setelahnya merasa aman dengan orang tua dan mau membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, kalau 5 bahasa cinta tadi tidak dipenuhi di 7 tahun pertamanya, akan kesulitan nih, anak akan sulit cerita dengan orang tua atau segan terhadap orang tua. Mereka akan kaku sama orang tua, dekat secara fisik sih, tapi ketika mau menceritakan sesuatu jadi takut, sungkan, malu. Kalau misalnya di 7 tahun pertamanya semua bahasa cinta itu tidak dipenuhi. Terus mengenai perempuan atau ibu-ibu yang bekerja, karena di 7 tahun pertama adalah pelajaran tentang emosi dan energi, maka pastikan bahwa ibu-ibu yang bekerja, energinya itu bukan berasal dari energi negatif. Misalnya, saya harus bekerja sebagai perempuan supaya saya tidak lagi membebani suami saya. Saya harus bekerja supaya saya tidak menjadi beban bagi suami saya. Saya harus bekerja supaya saya kalau mau beli martabak tinggal pakai uang sendiri. Saya harus bekerja supaya saya juga sarjana yang harus juga punya penghasilan sendiri. Kalau perempuan bekerja dengan energi negatif, emosi negatif tadi, maka dia memang akan mendapatkan apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan, tetapi tidak akan pernah cukup, dan akhirnya waktu bersama anak tadi, akhirnya koneksi dengan anak ya, hati dengan hati, jadi terputus karena kan kita harus konsentrasi dengan pekerjaan kita. Tetapi kalau seorang ibu bekerja dengan energi positif bahwa saya dibekali satu potensi yang besar oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban, saya punya itu adalah energi positif, maka ibu bekerjanya karena itu tadi, mensyukuri potensi terbaik yang ada dalam dirinya, maka anak juga akan merasakan capek memang sih. Berawal dari energi mau negatif mau positif akan sama-sama capek, tapi yang melakukan dengan energi positif itu lebih merasa cukup, lebih merasa bisa bisa rem ya, bisa terkoneksi dengan hati anaknya. Tetapi kalau kita memulai sesuatu, apalagi seorang ibu memulai sesuatu dengan energi pembuktian, itulah kemudian kita akan menciptakan jarak dengan anak-anak kita. Mungkin gitu ya, Bunda. Siap Kak ya. Demikian ya Bunda Heni ya. Mohon izin ya serimu spotlight-nya. Kemudian kita beralih nih ke Kak Ina dari Bandung ya. Silakan Kak Ina, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya, Bunda dan Karima. Saya ingin bertanya mengenai 7 tahun pertama anak ini kan ada yang fatherless, tadi kan yang motherless, kasihan sekali ya, kurang kasih sayang. Nah, bagaimana kalau kondisinya kebalikannya gitu, ada ayah ibunya di rumah karena mungkin luang waktunya ya, jadi bisa kerja di rumah ayah ibunya. Jadi responnya tuh kadang mungkin apakah kalau kasih sayang berlebihan itu tidak baik, atau ada nggak efek negatifnya gitu? Misalnya jadi anak tuh caper ya, karena kebetulan setahun kedua tahun ini tuh kami
eh, kembali ke rumah mertua ya, bukan karena ada satu dan lain hal. Jadi kami tinggal di keluarga besar, yang mana bukan hanya keluarga kami saja gitu, ada orang tua, ada tantenya gitu, ada sepupu. Tapi memang kami ada ruang privasi di atas di lantai 2. Cuman ketika di ruang public area, public service gitu, yang mana ada saudara-saudara semua, ketika di bawah itu kadang gimana ya, anak itu kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang istilahnya caper gitu, cenderung negatif. Kalau biasanya kalau sama kami kan cenderung nurut-nurut aja sih, bukan patuh ya, maksudnya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kadang kalau di depan neneknya, depan TV, apa ya, kayak ngebelakangin, terus dibilang, kan suka responnya judging ya. Kadang-kadang mereka tuh kalau nggak baik suka langsung dikomentarin lah. Jadi kayak anak tuh sengaja gitu, kayak senang bikin kesel gitu. Kalau dikasih tahu kan, kalau kita ngasih taunya pelan-pelan ya, karena istilahnya tuh nggak ada anak durhaka gitu, karena mereka belum dihisap. Tapi kadang kan orang tua suka langsung responnya tuh, ya, apalagi orang tua zaman dulu kan negatif gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, atau nakal apa. Jadi gimana caranya supaya kita bijak ke mereka juga, lebih sabar gitu ya. Karena kan anak 6 tahun ya, masih kebetulan anak saya yang kecil 2 laki-laki, umur 4 dan 6 tahun gitu. Memang agak-agak ini ya, usil gitu, iseng kayak gitu. Jadi anak 6 tahun kan idealnya ada yang sudah SD ya, karena dia memang tipe ya kreativitas dan imajinasinya kadang-kadang tinggi gitu, kurang bisa dipahami sama lingkungan atau sekitar rumah gitu. Gimana Bu Karima ininya, masukannya mungkin untuk menangani 2 anak jagoan kecil ini di rumah supaya bisa inilah behave lebih baik lagi gitu. Padahal ibu bapaknya sih ada terus kan di rumah, full lah, kalau dari sisi kasih sayang kan ada, cukup insya Allah. Cuman ke respon ke ini aja di keluarga yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Siapa tadi ya? Ina Ina ya? dari Bandung. Kalau misalnya kita sudah di rumah nih, anak sudah melihat fisik kita. Jadi poinnya adalah kalau kita dekat dengan anak, kita jadi tahu anak kita nangis ini atau marah ini karena apa? Karena lapar kah? Karena bosan kah? Karena sedih. Yang pertama. Yang kedua, memang kalau anak apalagi tadi di bawah 7 tahun ya, 4 sama 6 tahun. Apa yang dirasakan ibunya itu akan dirasakan oleh anaknya. Jadi kalau saya dulu, karena saya dulu hatinya bergejolak, jadi ternyata walaupun saya di rumah bersama suami, itu anak rese gitu. Ternyata oh ibunya bergejolak hatinya. Jadi ke anak, walaupun saya tidak mengeluarkan secara bahasa, tetapi secara perangai anak kelihatan gitu. Akhirnya ternyata saya menyadari bahwa oh energi kita itu sangat mempengaruhi energi anak. Jadi ternyata perjalanan atau pelajaran pentingnya adalah kita tuh selalu memperbaiki rasa kita. Bagaimana sih rasa kita hari ini? Apakah rasa kita lagi bergejolak, bergemuruh, lagi sedih, lagi apa? Itu nanti akan direpresentasi oleh tingkah laku anak. Jadi itu yang bisa kita lihat oleh tingkah laku anak. Jadi kan kalau kita sudah dekat di rumah nih sama anak, jadi kita bisa membedakan anak ini marah karena apa tadi, lagi lapar kah, lagi ini. Yang kedua, kita periksa hati kita, saya lagi apa ya, lagi bergemuruh, bergejolak, supaya kita bisa mendeteksi, oh saya tenang dulu, nanti anak saya bisa jadi tenang. Yang ketiga, kalau kita pakai teori konsep Stephen, memang kalau anak-anak 6 tahun ya, apalagi laki-laki, kalau dia anak intuiting, semakin usil, semakin bagus perkembangannya. Kalau kita tahu tipe kepribadiannya. Tapi kalau dia anak sensing, mungkin dia kurang bergerak nih. Jadi dia membutuhkan tempat untuk menggerakkan semua psikomotoriknya. Kalau dia anak feeling, oh berarti dia lagi kurang sentuhan nih, makanya dia pengen cari perhatian supaya dipeluk bundanya lagi. Jadi sesuai dengan tipe kepribadian tadi. Pertama, kita cek dulu energi perasaan ibu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu tipe kepribadian anak, kita bisa masuk
masuk ke anak lewat langkah-langkah tadi, tipe kepribadiannya. Alhamdulillahnya karena di 7 tahun pertama itu belum terlalu dominan di tangki cintanya, maka kita berikan saja semua bahasa cintanya, kita penuhi semua bahasa cintanya supaya anak merasa cukup tadi. Bagaimana Bunda Ina? Terima, insya Allah. Saya coba mungkin ditambah ke aktivitasnya ya, seperti les berenang, supaya pas di rumah udah capek gitu, nggak caper-caper lagi. Saya coba ya, insya Allah. Makasih, Waskan. Ya, terima kasih ya Kak Ina ya. Terjawab ya Kak Ina ya. Nanti silakan dicoba ya. Waduh, renang nih, asik banget ya. Oke, Assalamualaikum Kak, mau nambah lagi sekarang boleh nggak? Mau nambah lagi boleh nggak sebentar sedikit? Bun ini ya. Ini ternyata Ada waktu sudah nggak? ada yang raise hand, ada yang bertanya juga di kolom chat ya Bun ya. Oke, Jadi mungkin siap. nanti kita ini dulu ya Bun, karena waktu ternyata sudah sampai 24.05 nih Bun. Ya mungkin kita kasih kesempatan yang lain boleh ya Bun ya. Terima kasih Bun ya. Oke ya. Eh, Kak Rima ya, ini kan sudah 24.05 ya. Kita masih bisa nih untuk dua penanya nih. Dan kebetulan sudah ada Kak David sama di sini ada di kolom chat ada Kak Dewi Yuliarni dari Jambi ya. Nah, tapi sebelum itu Bunta mau mengingatkan ya bahwa itu sudah di chat ya, sudah ada form yang bisa diisi untuk absensi sekaligus untuk mendapatkan sertifikat di parade pada malam hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk diisi ya, dan kemudian bagi yang mau bergabung dengan WAG-nya parade, karena parade ini kan panjang ya sampai nanti di bulan Januari loh 2025. Jadi ya silahkan langsung bergabung ya dengan klik linknya ya, atau bisa minta tolong sama temannya yang sudah bergabung di WAG untuk dimasukkan ke dalam WAG ya. Nah, ini pertama ya, Bunta bacakan untuk Dewi Yuliarni dari Jambi dulu ya, Kak Rima ya, boleh ya? Oke, anak saya Bun umur 5 tahun sekolah TK. Minggu pertama kedua sekolahnya semangat, tapi di minggu ketiga mulai bosan. Nempel terus nggak mau ditinggal. Dan bahkan mau berhenti sekolah. Motivasi apa ya Bu sebaiknya orang tua berikan agar anak semangat sekolah lagi? Nah, MK-nya kebetulan FI Bunda. Yuk, mari Bunda Rima ya. Nah, karena clue-nya di sini ada laki-laki feeling itu suka menyukai cinta, persahabatan. Nah, Bunda Dewi periksa lagi nih teman-temannya, mungkin ada teman-temannya yang membuat dia jadi tidak betah, sehingga jadi merasa tidak nyaman dan akhirnya mau berhenti sekolah karena ternyata teman itu sangat berpengaruh terhadap orang feeling. Kalau temannya asik, bisa diajak kompromi, orang feeling bisa betah ya berlama-lama frekuensi. Tetapi kalau misalnya temennya ada yang tidak sesuai dengan dirinya, itu bisa jadi salah satu sebab anak merasa tidak nyaman. Kita periksa temennya, kita periksa gurunya, apakah ada salah satu gurunya yang membuat dia menjadi tidak nyaman berada di tempat di sekolah itu. Bagaimana Mbak Dewi? Dari gimana ya? Bu Dewi mau menanggapi mungkin, Bu Dewi Yuliani mungkin mau menanggapi secara langsung, boleh ya? Silakan. Jadi intinya adalah kita cek lagi lingkungannya ya Bunda Rima ya, untuk sekolahnya, untuk terutama adalah orang-orangnya ya, berarti ya temannya, kemudian gurunya ya, supaya kita tahu ada masalah nggak, siapa yang membuat tidak nyaman ya. Tentunya untuk orang feeling yang tangki cintanya perlu diisi ya, itu adalah hal yang paling krusial ya. Ini ada jawabannya. Oh, lagi ngomong anak, siap Bun ya. Selamat mengasihi ya. Langsung saja kita ke Pak David ya. Silakan Pak David, mungkin camnya boleh dibuka ya Pak David ya. Nah, Pak David ini Pak David yang dari apa namanya KPAI ya Pak ya.
Wah, ini masih bertugas, dia masih di kantor sepertinya. Silakan Pak David ya. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, seperti Waalaikumsalam. biasa, nyetrika. Iya, iya, izin. Saat ini kami eh, tengah menangani sebuah kasus, itu terjadinya di Depok ya, seorang Instagram yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, khusus untuk di daycare care ya. Jadi ini hanya untuk mewaspadai saja bagi orang tua yang menitipkan pada pengasuhan alternatif di daycare itu harus juga bisa dilihat, dipantau apakah berizin atau tidak begitu. Kemudian apakah pengasuhnya itu kompeten apa tidak, dan itu memang seringkali terjadi dan itu luput dari perhatian orang tua karena merasa sudah terbiasa menitipkan, akhirnya tidak juga memberikan perhatian khusus ya, seperti itu. Jadi kenapa ini diutarakan? Saya pun mengalami juga ketika anak saya belum mengenal Steven ya, kemudian juga belum begitu aktif di perlindungan anak. Anak saya ceritanya malah pas setelah besar ya, bahwa ketika ingin pup katanya dicubit begitu. Kemudian mungkin di rumah-rumah juga selain dipasang CCTV juga harus diperhatikan ketika rekrut tim pengasuhnya ya. Karena suatu saat pernah juga tuh kakak cerita mengomentari apakah anak ini diberikan asuh yang kekerasan. Oh tidak, anak ini kemudian memperagakan, aku malah di ini gitu sama kaki pembantunya gitu. Jadi memang di sini sangat sulit sekali ya untuk bisa kita mengawasi. Jadi harus benar-benar diawali dari mulai menerima asisten rumah tangga mungkin untuk yang di rumah, kemudian ketika misalkan orang tua untuk mendatangi daycare, misalkan pengasuh alternatif itu pun harus benar-benar diketahui izinnya, kemudian tadi ya bagaimana sih kompetensi dari para pengasuh di sana. Mungkin itu sih, jadi bukan pertanyaan, tapi sebagai himbauan saja agar benar-benar kita bisa memperhatikan. Sungguh beruntung ya kita ada mengetahui konsep Steven, dan menurut saya ini peluang bagi kita untuk sesegeranya memompa terus semangat meminta izin sama Allah untuk bisa mendatangi daycare penitipan pengasuhan anak supaya bisa berbasis Steven ya. Mungkin itu Bunta, Bunda Bunta, kemudian Bunda Rima ya, dan semuanya. Mungkin itu saja sih. Makasih ya. Amin ya rabbal alamin ya, untuk doanya. Terima kasih Pak David. Ya memang terkenal sekali ini Ya, ya, santer Assalamualaikum warahmatullahi sekali di media wabarakatuh. sosial ya Pak David ya, tentang sosialita. Kebetulan Bunta juga lihat ya, followernya banyak sekali ya, yang mengikuti banyak. Setiap kali memberikan materi juga bagus-bagus ya beliau itu, tapi ternyata Iya. perilaku berkebalikan dengan apa yang diajarkan gitu ya. Semoga kita semua terhindar dari perilaku semacam itu ya. Monggo Bunda Rima, silakan ditanggapi ini Pak David. Jadi kalau mendengar pembahasan tadi, saya jadi memang kita memang orang tua memang harus waspada. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa kehadiran dan penerimaan orang tua ini berpengaruh terhadap emosi, dan emosi inilah kemudian ketika tidak dikelola dengan baik, anak merasa tidak dicintai. Kalau saya mau bilang ya, bahwa realitas terjadi, data-data realitas terjadi, kenapa ada anak mudah atau orang tua mudah melakukan hal-hal di luar kendali, itu karena kalau kita telusuri lagi akarnya, bahwa apakah mereka merasakan keamanan di rumahnya atau tidak. Maka di 7 tahun pertama tadi, bahwa kita sudah memilih di rumah nih sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga jangan terjebak bahwa bukan di rumah, bukan di rumahnya, bukan, tetapi kehadiran hati kita, kehadiran hati orang tuanya kepada anaknya, sehingga
kalau kasus-kasus yang tadi realitas itu semakin banyak, maka dan diberikan lagi peristiwa pandemik, Allah mau bilang orang tua itu tuh jangan lupa ya ada anak, kita boleh bekerja, kita boleh mengaktualisasikan semua potensi yang kita miliki, tapi tanggung jawab kita adalah anak. Kenapa? Karena anak itu perwakilan, karena orang tua itu perwakilan Tuhan di muka bumi. Dari orang tua lah anak mengenal Tuhan, sehingga dia bisa mengendalikan emosinya tadi. Tapi kalau sudah di awal kehidupannya dia tidak mengenal orang tuanya, tidak dekat dengan orang tuanya, akhirnya kita akan menambah begitu banyak deretan realitas yang terjadi tadi di awal-awal. Jadi yang mau saya bilang pada kesempatan hari ini, Ibu, teman-teman, Bapak Ibu sudah bersemangat untuk hadir di Zoom ini, mari sama-sama kita perkuat lagi rumah kita. Kita perkuat lagi fondasi anak-anak kita di 7 tahun pertamanya. Dan 7 tahun pertamanya anak tidak membutuhkan banyak materi tadi, tapi banyak pelukan, banyak ciuman, sentuhan, pujian dari orang tuanya. Semoga dengan begitu anak bisa penuh tadi, merasa dicintai, merasa berharga kehadirannya di muka bumi. Mungkin begitu ya, Bunta. Siap, Kak. Waduh, luar biasa sekali ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20.55 ya. Tadi kita sudah berdiskusi banyak ya tentang 7 tahun yang penuh dengan keajaiban dari Kak Rima Rumata ya. Kalau di sana sekarang jam berapa, Kak? Jam 22.50 ya. Iya. Luar biasa ini semangatnya Bunda Rima ini harus diacungi jempol sekali ya. Bahkan beliau juga kemarin pas latihan juga sampai jam 12 lebih ya di sana ya Bunda. Jadi keren sekali ya. Nah, ini juga para Bapak Ibu semua ini juga sangat-sangat luar biasa sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita tutup Bunda ya, Bunda Rima boleh dong ya kata penutupnya apa sih untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Insya Allah. Kata penutupnya apa ya? Bahwa mari kita perbaiki lagi rasa kita, bahwa sepanjang hidup ternyata pelajaran memperbaiki rasa kita. Jadi bukan hanya rasa itu bukan hanya berguna untuk diri kita, tetapi ternyata kita bisa menarik kebaikan-kebaikan di luar kita karena rasa kita tadi. Kalau kita memperbaiki rasa kita akan mengeluarkan energi yang baik. Kalau kita mengeluarkan energi yang baik, kita akan mendapatkan lingkungan yang baik. Kalau kita dapat lingkungan yang baik, kita juga akan hidup kita tadi merasa aman. Kalau hati kita sudah bergejolak, energi kita keluarkan negatif, kita akan banyak menarik yang negatif lagi dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi orang tua adalah bagaimana kita memperbaiki rasa tadi, bahwa memperbaiki rasa itu ternyata dengan menerima kehadiran anak kita dengan penuh sukacita, penuh cinta, dan penuh pengharapan. Terima kasih, Bunta. Sama Kak Rima. Aduh, ya dalam ya. Jadi kalau Bunta boleh resum ya, Kak ya. Pengasuhan terbaik itu adalah sentuhan dari hati ke hati ya. Bahwa kehadiran, kemudian penerimaan dari orang tua adalah kuncinya. Begitu ya, teman-teman semua ya. Ya, terima kasih Kak Rima ya. Untuk teman-teman semuanya ya, jangan lupa diisi absensinya ya. Yang ada terkendala absensi boleh langsung chat di grup ya. Kalau belum gabung di chatnya, di grupnya, WhatsApp-nya langsung aja diklik linknya ya. Ini tadi sudah Bunta taruh di message ya, di message chat. Nah, kemudian ya, jangan buru-buru langsung live ya, karena parade ini masih terus berlanjut ya. Bunta mohon izin untuk share ya untuk agenda selanjutnya, boleh ya Karima ya. Oke. Tunggu sebentar. Maaf, tadi belum share pakai sound ya. Oke, kita share.
Akademi Trainer Aduh, mohon maaf. Ini Bunta agak-agak ini nih ya. Oke, yang ini ternyata. Loh, ini belum ke-share ya? Masya Allah, mohon maaf ya. Oke, bismillah. Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Agustus dengan tema Pendidikan yang bertumbuh untuk masa depan gemilang, Anda akan disertai oleh Henry Murhadianto, pilih dengan bijak, jurusan sesuai minat dan bakat. Rima Rumata, 7 tahun pertama yang ajaib. Rian Aprianto, 3 jam jago public speaking. Yuleha Mujiati, mendidik dengan hati. Jangan lewatkan parade kami Speak to Share and Spread Kindness. Jadikan masa depan gemilang dengan pendidikan. Oke ya, jadi minggu depan kita akan didampingi oleh Coach Rian ya tentang public speaking ya, 3 jam jago public speaking. Dan nanti juga sebagai host nanti akan ada Kak Ranji ya. Nah, jadi ya teman-teman ya sampai berjumpa nanti di hari Minggu berikutnya seperti biasa pukul 19.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita tutup benar-benar ditutup nih karena sudah jam 21:01, kita foto dulu ya. Nah, yuk kita foto dulu.